Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family yang saya kasihi. Kembali kita bertemu dalam renungan pagi hari ini. Saya ingin membawakan satu tema, yaitu pemilik hidupku. Saya akan ambil ayatnya di dalam Roma 14 ayat yang ke-8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bilang pemilik hidupku gitu, kalau kita bilang seperti ayat ini, hidup kita adalah milik Tuhan, maka seharusnya kita dengan sesadar-sadarnya bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kita harus benar-benar menerimanya dengan penuh ucapan syukur dan penuh kerelaan hati. Seperti pujian yang dinyanyikan oleh diberikan oleh LOG Worship ya. Saya suka banget tentang yang judulnya Hari Terbaik. Dan ini juga yang sekaligus akan saya saksikan Bapak Ibu Saudara mengenai oma saya almarhum. Hari itu ya, waktu pas saya mau diberikan kesempatan sama Bapak Gembala untuk melayani oma saya di ibadah penutupan peti. Saya memberikan pujian Hari Terbaik kepada tim musik. Walaupun mereka sempat, nggak salah nih lagunya gitu kan. Iya enggak, karena lagu ini memang udah saya dapetin. Kenapa? Satu hal yang Tuhan taruh di hati saya. Di kata-katanya di dalam pujian itu kan katakan, hidupku ada di tanganmu. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Hidupku ada di tanganmu, ya kan? Tak hanya yang baik saja yang kita terima. Waktu kita meremakan Roma 14 ayat 8 ini, seperti apa yang juga dialami oleh almarhum oma saya, hidupnya adalah milik Kristus. Pada saat mengalami hal yang gak enak, ya adalah pasti keluh kesah sebagai seorang manusia yang merasakan pada saat badan kita merasa sakit, pada saat badan kita lemah, ada. Tapi akhirnya yang keluar adalah ucapan syukur. Kenapa? Karena kita sadar walau tubuh kita diremukkan, walau jiwa kita terkoyakkan ya kan, kalau di dalam pujian itu, walaupun kita dalam kondisi yang gak enak, di sini dibilang ya, di dalam Roma 14 ayat 8 ini, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sadar bahwa hidup kita adalah milik Tuhan, kita gak akan banyak protes sama Tuhan. Namanya Dia yang punya. Sama kalau kayak saya punya piaraan di rumah. Istilahnya mereka tuh pasrah, saya kasih makan, mereka terima. Saya gak kasih makan, mereka gak bisa protes, paling ngegonggong doang istilahnya ya kan. Saya mau apain mereka gak bisa protes, karena mereka punya saya gitu. Saat kita bilang kita miliknya Tuhan, maka harusnya kita udah percaya penuh sama pemilik hidup kita. Sama seperti almarhum oma saya. Saat beliau sempat mengalami hal-hal yang gak enak, saat tubuhnya sakit, beliau sempat tanya, kapan ya waktu dia pulang? Tapi saya kalau dia lagi cerita kayak gitu, saya cuma bilang, tenang ya oma, sabar. Sampai waktunya tiba oma. Oma pasti akan, rumah oma udah selesai, baru oma dipanggil. Dan ternyata benar Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya pernah saksikan waktu pas di ibadah penutupan peti gitu ya, bahwa oma saya tuh udah dapet jawaban, udah dikasih tahu Tuhan, rumahnya sudah jadi, baru gak lama kemudian Tuhan panggil dia pulang. Saat kita tahu bahwa hidup kita milik Tuhan, baik hidup ataupun mati, kita cuma pindah Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya, apakah pada saat kita hidup kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan? Apakah kita lebih sering berkeluh kesah, protes sama Tuhan, ataukah kita lebih banyak bersyukur? Dalam pujian itu kan di chorusnya mengatakan bahwa ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Segala yang ku alami biar kehendak-Mu terjadi. Saya percaya waktu
penulis lagu ini, pasti dia ngalamin banget pujian ini Bapak Ibu Saudara. Karena maknanya itu benar-benar mencerminkan Roma 14 ayat 8. Bagaimana dia ngerasa, apapun yang ku alami biar kehendakmu yang terjadi. Saat kita tahu, kita sadar hidup kita, mati kita adalah miliknya Tuhan, maka segala yang kita alami kita percaya bahwa pemilik hidup kita itu tidak mungkin melakukan hal yang yang semena-mena terhadap kita. Karena kita tahu pemilik hidup kita adalah Tuhan yang baik. Pemilik hidup kita adalah Bapa yang sangat peduli sama anak-anaknya. Sama seperti yang dialami oma saya. Sampai detik-detik terakhir dia tetap berdoa Bapak Ibu Saudara. Dia tetap mendoakan kami, anak cucu mantunya. Dan bahkan ini saya dengar dari adik sepupu saya yang tinggal bersama oma. Ternyata dia baru ngomong kalau oma itu selalu mendoakan anak-anak di Sword yang dia dengar kalau lagi butuh doa. Jadi kadang-kadang kita suka cerita, iya nih si oma bantu doa nih oma buat keluarga A gitu. Dia itu pasti doain loh ternyata Bapak Ibu Saudara. Jadi dia bukan cuma berdoa buat anak cucu mantunya, tapi dia juga melayani Bapak Ibu Saudara terutama yang ada di keluarga besar Happy Sword Family. Oma saya tuh berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Makanya waktu pas saya mendapat kabar oma saya berpulang, yang muncul di hati saya adalah satu sukacita. Saya juga gak tahu sukacita itu kayak apa ya. Bener-bener kayak hati saya tuh ngerasa bahwa wah Tuhan hebat, Tuhan jawab doa oma. Tuhan jawab doa oma pada saat oma udah pengen pulang ke surga tuh. Tuhan jawab. Buat saya itu mujizat Bapak Ibu Saudara. Karena yang jemput Tuhan Yesus. Sama, gimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Saat kita bilang hidup dan mati kita di tangan Tuhan. Setiap hari itu adalah hari terbaik yang kita jalani. Walaupun hari ini Bapak Ibu Saudara waktu mendengar firman Tuhan saat ini dalam kondisi yang berjuang. Dalam kondisi ditinggalkan, dalam kondisi lagi terpuruk, dalam kondisi lagi sakit di rumah sakit, lagi dalam kondisi ekonominya ada di bawah. Ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah tinggalkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ingat, Dia pemilik hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia Bapa yang tanggung jawab. Saat hidup kita ada di dalam tangannya, Dia akan pelihara. Kenapa diizinkan terjadi? Karena Dia mau setiap kita anak-anaknya mempunyai karakter yang teruji, mempunyai karakter yang yang benar-benar bisa menjadi kesaksian buat banyak orang. Supaya pada saat waktunya tiba, kita dibawa. Wah, kita sudah bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi saat ini Bapak Ibu Saudara, apapun kondisimu, Tuhan Yesus sayang sama Bapak Ibu Saudara. Dan pastikan kita tetap percaya bahwa Dia adalah pemilik hidup kita yang tidak akan pernah semena-mena terhadap kita. Karena Dia Bapa yang baik. Dan kalau saat ini engkau dalam kondisi yang tidak enak, yang tidak baik-baik saja, tetap bersyukur bahwa apapun yang kita alami, itu semua Tuhan mau melatih iman dan karakter kita menjadi seperti apa yang Dia inginkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami gak pernah rugi kalau kami punya Allah seperti Engkau. Kami gak pernah rugi kalau Tuhan berikan kami satu anugerah terbesar untuk menjadi anak-anak-Mu, untuk menjadi milik-Mu Tuhan. Sadarkan kami bahwa kami tahu dimanapun kami berada, apapun yang kami alami dalam kehidupan kami sadar bahwa hidup kami adalah milik Tuhan. Dan kami tahu kalau nanti kami berpulang, kami akan kembali kepada Engkau sebagai pemilik kehidupan kami. Beri kekuatan kepada Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami kondisi gak enak. Baik mereka yang lagi sakit, mereka yang ekonominya sedang sulit, mereka yang sedang berjuang, mereka yang sedang mengalami masalah dalam hidup mereka, di dalam nama Yesus. Biarlah hari ini dan seterusnya Tuhan, setiap kami yang mendengar pagi hari ini boleh mendapatkan kekuatan di dalam nama Yesus. Biarlah pemilik kehidupan kami terus membawa kami untuk dekat sama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jalani hari-harimu bersama Tuhan, pemilik kehidupan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.